Halo semuanya, saya Balik Indro Prakoco, mahasiswa S2 dari Universitas Mataram. Bayangin nih, kita lagi berjalan di pusat perbelanjaan, terus kita cium aroma donat dan bubur matang. Pasti langsung sangat mengikat dan mencuri pusat perhatian. Dalam beberapa saat kita lihat terdapat antrian nih orang-orang yang buat beli sekotak donat sama satu cup es kopi atau yang lainnya. Saya rasa fenomena ini bukan cuma soal rasa sih, tapi di belakangnya ada strategi bisnis yang sangat sistematis. Salah satu brand yang berhasil memanfaatkan strategi tersebut, Jeko Donat dan Kopi. Nah, saya akan coba menjelaskan strategi penetrasi pasar yang Jeko lakukan dan kaitannya sama sustainability. Jeko Donat dan Kopi, perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh pengusaha Indonesia, yaitu Joni Andrea. Terus dalam waktu relatif singkat, Jeko ini sudah berkembang menjadi brand cafe, bakery yang kuat di pasar Asia sih. Saat ini aja jaringannya itu sudah mencapai lebih dari 400 gerai di seluruh di Asia gitu kan. Salah satu itu Indonesia, Singapura, Filipina, Hong Kong, bahkan ke Arab Saudi. Di Indonesia sendiri, Jeko udah memiliki lebih dari 320 gerai di seluruh Indonesia. Kemudian Jeko juga sudah mulai fokus dan memiliki cold storage yang bisa dibilang dalam kapasitas besar ya di industri F&B. Jadi bisa dibilang pertama dalam industri F&B. Jadi Jeko ini udah menunjukkan bahwa ekspansi yang agresif dalam industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya nih, gimana sih si Jeko ini mampu berkembang begitu cepat di tengah persaingan industri kafe yang sangat ketat sekarang ini? Untuk memahami hal tersebut, kita dapat menggunakan analisa 5W dan 1H. Pertama, what? Apa sih strategi yang Jeko lakukan? Salah satu strategi yang digunakan oleh Jeko yaitu strategi penetrasi pasar. Strategi ini berfokus pada peningkatan penjualan produk yang sudah ada ke pasar yang sudah ada juga. Dalam prakteknya, strategi ini menggunakan berbagai macam promosi seperti paket bundling, donat, dan kopi, terus pembelian dalam skup yang lebih besar, dan berbagai kampanye pemasaran digital mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak dan lebih sering lagi sih. Salah satu contohnya yang udah diterapin sama Jeko Donat dan Kopi, promosinya itu buy one dozen get one dozen. Nah, itu biasa dilakukan sama Jeko pada saat promo anniversary. Terus bundling menu kopi sama donat. Seperti ini beli 2 cup gratis 2 pieces donat. Terus promo-promo event spesial kemerdekaan dan hari raya besar keagamaan. Selanjutnya kita akan membahas why. Mengapa strategi ini dilakukan oleh Jeko? Nah, industri kafe dan bakery saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Seiring dengan meningkatnya gaya hidup, konsumsi kopi dan kafe kultur di kawasan perkotaan. Namun, pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya persaingan dari berbagai brand. Nah, dalam skala nasional ada nih pendatang baru kayak Coredona. Nah, dalam skala internasional ada Krispy Kreme sama Dunkin Donat yang udah berubah nama menjadi Donat B2. Saat ini konsumen juga lebih cenderung sensitif terhadap harga dan promo. Dalam kondisi pasar yang kompetitif seperti ini, perusahaan tidak selalu harus menciptakan produk baru. Sebaliknya, strategi yang lebih efektif adalah meningkatkan konsumsi dari pelanggan yang sudah ada. Nah, inilah esensi dari strategi penetrasi pasar. Yang ketiga, siapa sih target dari strategi Jeko ini? Target utama Jeko itu konsumen kelas menengah, mulai dari generasi muda, mahasiswa, keluarga, dan pekerja kantoran yang memiliki gaya hidup urban. Bagi kelompok ini, kafe itu bukan cuma tempat buat membeli makanan, tapi juga jadi tempat buat saling berinteraksi, ruang sosial, bekerja, dan bertemu teman.
Yang keempat, where. Nah, di mana nih? Sebagian besar gerai Jeko itu ditempatkan di lokasi dengan mobilitas yang tinggi seperti pusat perbelanjaan dan kawasan komersial di kota-kota besar kayak Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung. Nah, untuk di pusat perbelanjaan kayak Jeko, kita sering lihat Jeko itu selalu berada di depan pintu masuk utama atau di deretan lobi. Seandainya pun Jeko berada di dalam pusat perbelanjaan, itu biasanya ada di lantai-lantai eksklusif gitu kan, yang memiliki brand-brand anchor lainnya. Terus lokasi strategis ini memungkinkan perusahaan nih si Jeko menjangkau konsumen dalam lebih besar dan lebih sering. Yang kelima, yang terakhir, strategi penetrasi pasar itu udah jadi bagian dari strategi pengembangan Jeko sejak fase awal ekspansi perusahaan. Seiring perkembangan teknologi, strategi ini semakin diperkuat dengan pemasaran di era digital ya, seperti layanan pesan antar kayak GoFood, GrabFood gitu. Di lain itu, Jeko juga udah ngembangin nih aplikasi buatannya dia sendiri kayak Jeko App ada di Play Store. Kemudian di webnya ada Jeko Delivery. Nah, kita udah mulai bisa nih order atau melakukan pemesanan untuk produk-produk Jeko melalui app-nya Jeko di aplikasi Android, atau kita juga bisa ya kan pesan di www.jeko.delivery. Nah, itu kita tinggal pesan ya kan, menunggu barang nanti dikirim. Terakhir adalah bagaimana strategi ini dijalankan. Nah, Jeko mengkombinasikan beberapa pendekatan utama, yaitu promosi harga yang agresif, ekspansi gerai di lokasi strategis, desain cafe yang nyaman sebagai lifestyle, space, serta pemanfaatan digital marketing untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun, dalam konteks bisnis yang modern, keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan penjualan. Perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan aspek sustainability yang dikenal dengan konsep ESG, Environmental, Social, and Governance. Dari sisi environmental, perusahaan mulai memperhatikan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, kayak meminimalisir penggunaan plastik, terus menggantinya menggunakan spons. Nah, terus ada lagi kayak upaya mengurangi limbah, mulai dari limbah produksi sampai dengan ke limbah distribusi. Dari sisi sosial, perusahaan memberikan kontribusi melalui penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai kota besar, serta pengembangan keterampilan dari karyawannya dalam bidang pelayanan sampai ke operasional bisnisnya. Sementara dari sisi governance, perusahaan menerapkan standar kualitas produk dan sistem operasional yang konsisten di seluruh jaringan gerainya, sehingga menjaga kepercayaan pelanggan, konsumen, dan reputasi dari brand Jeko ini sendiri. Sebagai kesimpulan, Jeko Donat & Coffee ini menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas pangsa pasar dalam industri yang semakin kompetitif sekarang ini. Nah, poin yang penting dalam strategi ini adalah strategi penetrasi pasar ini bisa dikombinasikan dengan prinsip sustainability, sehingga perusahaan tuh tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola bisnisnya sendiri. Karena di era bisnis yang modern ini, perusahaan yang mampu bertumbuh itu bukan perusahaan yang paling besar, tapi yang mampu bertumbuh secara berkelanjutan. Jadi sampai di sini penjelasan mengenai penetrasi pasar yang berhubungan dengan sistem sustainability ESG dari Jeko Donat & Coffee. Ya, mungkin buat teman-teman selanjutnya bisa mampir dimanapun bertemu dengan gerai Jeko Donat & Coffee. Terima kasih.